Sebagai seorang anak, bagaimana jika ada percikan api di mata Anda? Apakah Anda melihat percikan itu sekarang? Atau hanya percikan kemarahan? Percikan kesengsaraan? Saya merasa ingin mengatakan kepada mereka, menarik pipi telinga mereka dan berkata, "Hei, ayo, tertawalah, tersenyumlah. Hidup ini sangat singkat untuk dinikmati agar bisa bahagia di dunia ini. Mengapa kita begitu sengsara? Berpegang pada masa lalu? Masa lalu sudah berlalu, bukan? Jika Anda dapat melihat seluruh masa lalu sebagai mimpi di film yang sudah berlalu, sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda akan menjadi sadar. Anda hanya perlu meniru masa lalu sejenak dan kembali ke masa sekarang. Anda tahu bahwa dalam hidup ini ada saat-saat yang baik dan saat-saat yang buruk. Siapa yang tidak pernah mengalami masa-masa yang buruk? Siapa yang tidak pernah mengalami masa-masa yang indah? Katakan padaku, semua orang pasti pernah mengalami masa-masa yang indah dan masa-masa yang buruk, bukan? Lihatlah ke belakang dan lihat, bukankah Anda mengalami masa-masa sulit 5 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu? Ya, tetapi Anda masih bertahan. Anda akan bertahan hari ini. Anda akan terus maju. Dengan melihat pengalaman Anda sendiri, kehidupan Anda sendiri, Anda akan mendapatkan kepercayaan diri untuk bangkit. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada diri Anda. Hei, saya bisa melakukannya. Kedua, membangun keberanian diri dalam diri Anda. Apapun yang terjadi, aku akan mengaturnya. Kita lihat saja nanti. Saya memiliki energi kekuatan di dalam diri saya. Kepercayaan pada energi kekuatan yang Anda miliki adalah pilihan kedua. Ketiga adalah Anda tahu bahwa semuanya akan pergi suatu hari nanti. Apakah Anda sukses? Anda akan mati. Apakah Anda gagal? Anda juga akan mati. Sukses atau gagal, semua orang akan mati. Semuanya akan berakhir. Tirai akan ditutup pada pertunjukannya. Bagaimanapun drama itu. Itulah tragedi. Komedi, bagaimanapun juga, hanya menjadi saksi atas peristiwa Anda sendiri dan peristiwa-peristiwanya, yang dapat membuat senyum dan semangat hidup Anda tetap hidup. Dan yang keempat adalah, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang begitu baik, yang penuh kasih dan memegang tangan Anda, yang telah terjadi di masa lalu. Jadi percayalah, apapun yang Anda sebut Tuhan, Anda menyebutnya diri yang lebih tinggi dan Anda menyebutnya hanya kesadaran. Apapun yang Anda sebut tetapi, ada kekuatan itu semua. Anda tahu semua yang ingin Anda ketahui. Yang tidak dapat Anda ketahui, Anda tidak dapat mengetahui tentang cinta. Anda hanya dapat merasakannya. Anda tidak dapat mengetahui tentang sukacita, yang hanya Anda dapat mengalaminya. Setiap ilmuwan dewasa mengatakan hal yang saya ketahui sangat sedikit. Yang tidak saya ketahui begitu besar. Dan setiap filosofi yang Anda tanyakan, dia akan berkata, saya tidak tahu. Jadi, hidup adalah perjalanan dari yang jelek, saya tidak tahu, menjadi yang indah, saya tidak tahu. Lihat itu. Ketika Anda marah, apa yang Anda katakan? Saya tidak tahu. Ketika Anda frustasi, Anda akan mengatakan hal yang sama, yaitu saya tidak tahu. Tapi, perjalanan itu harus bergerak dari frustasi, saya tidak tahu, menjadi indah, saya tidak tahu. Dan semua yang berharga dalam hidup Anda tidak dapat memahaminya. Cinta yang tidak bisa Anda pahami. Saya bisa berbicara dengan Anda 2 jam tentang cinta, tapi anjing kecil di rumahmu akan mendatangimu dalam 30 detik. Anda hanya bisa melihat melalui mata, bukan melalui telinga. Anda hanya bisa melihat melalui mata, bukan melalui telinga. Anda tidak bisa merasakan melalui hidung Anda. Demikian pula cinta hanya dapat dirasakan dengan indera keenam, tidak melalui penglihatan, sentuhan, rasa, bau, dan suara. Anda tahu kapan tsunami dapat terjadi, tetapi tidak ada yang memberi peringatan, kecuali semua hewan yang mereka tinggalkan di pantai selama 3 jam sebelumnya. Mereka memanjat, mereka naik ke bukit agar tidak ada hewan yang hilang, tetapi manusia yang hilang, karena hewan terkadang menggunakan indera keenam mereka. Kita memiliki, tetapi kita tidak menggunakannya, karena kita begitu terjebak dalam sehari-hari. Anda tahu kita selalu berpikir, dan kita tidak membiarkan indera keenam itu muncul dalam diri kita. Hari ini, sebelum saya diberitahu, ada penelitian terbaru yang mengatakan
Semakin banyak waktu yang kita habiskan, semakin kita menjadi kurang kreatif. Karena saat Anda melihat layar Anda tidak berkedip, dan jika Anda tidak mengedipkan mata, Anda menjadi kurang kreatif. Dan kemudian, Anda dapat menjelajah di dalam tubuh kita ini, ada potensi yang luar biasa. Kemampuan intuitif Anda dapat membuat hidup Anda jauh lebih mudah dan lebih baik. Apa yang kamu butuhkan di dalam hidup ini? Intuisi, kecerdasan, semangat inovatif, menjadi kreatif. Ketiganya datang ketika kita melakukan meditasi yang sama, dan itulah mengapa meditasi sangat penting. Itu hanya membantu kita untuk membebaskan pikiran kita dari semua belenggu yang kita tempatkan di sekitar pikiran.